Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Prasetyo dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan akhir pendudukan Jepang sampai dengan proklamasi kemerdekaan. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari proses berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia. Menurut sejarahnya, hingga akhir tahun 1943 kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak. Posisi seperti itu yang akhirnya berdampak pada penjajahan Jepang di Indonesia. Di beberapa tempat, tentara Jepang menderita kekalahan dari pasukan sekutu. Pada akhirnya, Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sungguh luar biasa. Dua bom tersebut berhasil melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi di Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Terjadi vacuum of power. Sesudah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Penjajahan Jepang berakhir seperti ini. Penandatanganan penyerahan Jepang pada sekutu. Pada saat itu, tidak ada satupun pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Di satu sisi, Jepang telah menyatakan kalah kepada sekutu. Di sisi lain, pihak sekutu sebagai pemenang perang belum sempat menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia. Situasi vacuum of power itu merupakan peluang yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, para pemuda merasa kebingungan karena Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat alias di Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Lalu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok sebelum proklamasi menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, peristiwa tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong pelaksanaan proklamasi. Sejatinya, peristiwa Rengas Dengklok didasari oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua, seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, hendak mendiskusikan proklamasi dengan PPKI. Sedangkan golongan muda ingin segera melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Para pemuda terus mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun, keduanya menolak karena dinilai kurang perhitungan. Selain itu, Soekarno-Hatta juga ingin menghindari munculnya korban jiwa dan harta. Enggan bersabar, golongan muda akhirnya menculik Soekarno dan Hatta pada pukul 4 pagi. Keduanya dibawa ke Rengas Dengklok bersama dengan istri dan anak Soekarno, Fatmawati, serta Guntur yang belum genap setahun. Penculikan tersebut dilakukan agar Soekarno dan Hatta terhindar dari pengaruh Jepang. Sesampainya di Rengas Dengklok, golongan muda pun terus mendesak kedua tokoh penting itu untuk segera melangsungkan proklamasi. Di sisi lain, Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda mulai berunding merencanakan proklamasi. Keduanya pun sepakat untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta. Akhirnya, Yusuf Kunto dari pihak pemuda mengantar Ahmad Subarjo bersama Sudiro untuk menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ketiganya pun kembali ke Jakarta dan menetap di rumah Laksamana Maida. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Maida. Penyusunan itu juga disaksikan oleh Soekarno, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik.
Naskah tersebut dikutip oleh Sayuti Melik lalu digandakan dan disebarkan kepada masyarakat. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di hadapan masyarakat. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi negara merdeka yang lepas dari belenggu penjajahan dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.